orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Tapi bagaimana prinsip orang baca Al-Quran tapi dicintai Allah? Karena selama ini Bapak Ibu, saya yakin Anda semua suka baca Al-Quran. Malah ada yang saya kenal 1 minggu, 2 minggu kurang lebih khatam Al-Quran. Kurang daripada 1 bulan dia mampu khatam Al-Quran. Malah ada yang dalam 1 bulan khatam 2 kali, ada malah 3 kali. 30 juz dalam 1 bulan. Tapi masalahnya bukan berapa banyak baca, tapi bagaimana membaca. Selama ini kita membaca Al-Quran untuk mengkhatamkan. Tapi yang saya minta kali ini agak sedikit kita rubah. Bagaimana saya bisa baca Al-Quran tapi saya mendapatkan Allah mencintai saya? Yang pertama, saat kita baca Al-Quran harus Anda rasakan Allah bicara sama Anda langsung. Allah bicara sama kamu. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang, yang dimaksud siapa? Saya. Rasakan. Ittaqullah, berarti Allah mau berbicara sama diri kita sendiri. Itu yang perlu dirasakan saat kita membaca Al-Quran. Dan kita selama membaca Al-Quran, kita merasa, kata ulama, kalau mau berbicara sama Allah Subhanahu wa ta'ala, salat. Tapi kalau Anda mau mendengar Allah berbicara, baca Quran. Kalau Anda mau mendengar Allah yang berbicara, baca. Karena ini Al-Quran kalam Allah. Kalam Allah langsung. Yang Allah sampaikan langsung, kalam Allah itu disampaikan kepada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad kepada sahabatnya, dan seterusnya sampai kepada kita. Jadi yang ingin berbicara sama Allah, salat, hadap Allah, bicara, silahkan. Tapi yang ingin mendengar Allah yang berbicara, baca Al-Quran. Jadi saat Anda baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Anda rasakan mendengar kalam Allah. Jadi jangan Anda hanya membaca. Ada seorang membaca hanya lewat mata, tidak akan bisa rasa. Kenapa? Apa manfaatnya suara? Suara agar didengar oleh, kenapa didengar oleh telinga sendiri? Kalau ada syaitan mengganggu kita, lari. Dia tidak bisa, karena ada suara keluar. Syaitan terganggu. Bukan syaitan yang mengganggu, malah dia yang terganggu. Berarti akan melarikan syaitan dari suara bacaan kita. Kalau sudah syaitan lari, berarti kita akan mampu fokus dan lebih nikmat bacaan kita. Yang kedua, saat kita mendengar sendiri bacaan kita, rasakan Allah yang lagi menyampaikan bacaan itu lewat telinga kita. Karena telinga itu salah satu makhluk Allah. Ada seorang punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Ada orang punya mata tapi tidak bisa melihat. Jadi masalahnya bukan wujudnya mata atau wujudnya telinga, tapi masalahnya apakah dia berfungsi atau tidak, bisa menjadi berguna atau tidak. Bagaimana kita bisa mengaktifkan segala tubuh badan kita saat membaca? Begitu caranya. Yang pertama, Anda baca karena Allah lagi berbicara. Yang kedua, Anda membaca Al-Quran, semua berbicara itu yang dimaksud adalah diri kita. Yang ketiga, itu yang terindah dalam bacaan Al-Quran, setiap kita baca ada rasa saya tidak mau berhenti, karena saya lagi nikmati dan merindukan mendengar kalam Allah, mendengar bicaraan Allah sama
saya. Jadi begitu Anda baca, jangan Anda punya bayangan dan pikiran kapan mau selesai. Malah justru yang Anda harus rasakan, saya tidak mau selesai, saya mau terus lazat, saya mau nikmat, karena Allah lagi bicara sama saya. Sudah faham 3 poin ini? Itu namanya membaca Al-Quran. Dan 3 hal ini baru akan Allah mencintai